Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Ibu pada mata pelajaran hari ini, yaitu prakarya dengan materi media komunikasi pada masa atau pada zaman kuno. Perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi ini ternyata sudah dimulai sejak pada zaman prasejarah atau zaman sebelum sejarah, yaitu pada masa kuno. Akan tetapi, alat yang digunakan sebagai alat komunikasi ini pada masa kuno masih sangat sederhana. Biasanya berupa suara dengusan, isyarat asap, atau bahasa isyarat tangan. Di sini ada beberapa contoh alat komunikasi tradisional yang digunakan pada masa kuno. Mungkin beberapanya masih ada yang digunakan pada masa modern sekarang. Di sini ada 10 alat komunikasi tradisional mulai dari kentongan sampai dengan piktografi. Di sini akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kentongan. Kentongan ini sudah digunakan di negara kita Indonesia sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gowatalo, dan Yogyakarta. Kentongan ini memiliki fungsi yaitu memberikan informasi pada masyarakat bahwa telah terjadi atau akan terjadi sesuatu. Nah, biasanya kentongan yang dipukul ini memiliki tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Misalkan satu kentongan memiliki tanda yang lain, kemudian dua pukulan kentongan juga memiliki kode atau tanda yang berbeda pula dengan satu pukulan kentongan tadi. Kemudian yang kedua yaitu daun lontar. Kegiatan surat menyurat di Indonesia atau di negara kita ini ternyata sudah dimulai sejak pada masa Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Nah, pada waktu itu surat menyurat masih sangat terbatas, hanya antar kerajaan saja. Media yang digunakan untuk menulis surat pada zaman kerajaan ini atau pada masa kuno ini yaitu daun lontar. Karena apa? Karena pada masa kuno dahulu belum ada kertas sebagai media menulis suratnya. Yang selanjutnya ada lonceng. Nah, lonceng ini biasanya digunakan dalam peribadatan beberapa agama yang ada di dunia ini. Biasanya digunakan sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Mungkin lonceng ini masih banyak juga digunakan di masa modern sekarang, terutama untuk beberapa agama yang ada di dunia. Yang selanjutnya yaitu burung merpati. Pada masa kuno dahulu digunakan burung merpati sebagai alat atau sebagai pengantar surat atau pesan kepada seseorang. Nah, biasanya burung merpati yang digunakan ini biasa disebut dengan merpati pos. Yang tentunya merpati pos ini sebenarnya hanya burung merpati biasa ya, tetapi mereka dilatih khusus, bahkan bisa hingga berbulan-bulan dilatih khusus untuk mengantarkan surat atau pesan seperti yang ada di tulisan ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu prasasti. Di sini ada gambarnya. Prasasti ini adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Pada bahan yang keras itu di sini dicontohkan adalah di batu. Karena pada masa kuno dahulu belum ada kertas yang digunakan untuk menulis piagam atau dokumen, sehingga orang-orang di masa kuno menuliskan piagam atau dokumennya di atas batu, sehingga disebutlah dengan prasasti. Yang selanjutnya trompet yang terbuat dari tanduk hewan. Pada zaman dahulu, trompet yang terbuat dari tanduk hewan ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulainya kegiatan atau berakhirnya kegiatan tertentu. Nah, selain itu trompet ini juga digunakan pada saat perang, biasanya menandai perintah atau pergerakan suatu pasukan. Berbeda dengan trompet yang terbentuk dari tanduk hewan tadi, sekarang ada trompet keong. Nah, trompet keong ini kalau pada masa kuno dulu dijadikan penanda
perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa supaya masyarakat berkumpul. Yang selanjutnya ada asap. Nah, kalau pada masa kuno dahulu, asap ini digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya ataupun keadaan darurat untuk mengumpulkan orang-orang banyak di suatu tempat. Yang selanjutnya yaitu serat papirus. Sesuai dengan namanya, serat papirus pastinya terbuat dari serat pohon, yaitu pohon papirus. Nah, di sini ada gambarnya, ya. Di sini serat pohon papirus sudah berisi tulisan. Kalau pada zaman dahulu, pada masa kuno, di daerah Sungai Nil biasanya serat papirus ini untuk menyampaikan informasi. Yang terakhir yaitu piktografi. Piktografi pada masa kuno di Sumeria ini biasanya berupa simbol-simbol seperti yang kalian lihat di gambar. Piktografi ini berisi seperti gambar, padahal gambar ini berupa simbol-simbol yang ketika simbol-simbol ini disusun, dia akan menjadi suatu kata ataupun kalimat, bahkan bahasa yang memiliki makna-makna atau arti-arti tertentu. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.